Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Boss akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ketua Billy Made Utama, Wakil Ketua Joshua Elsat Nicholas, Moderator Muhammad Widat Kuspiananda, Penyaji Muhammad Riyadus Solihin Yahya, Anggota Ahmad Fikri. Analisis Break-Even Point, BEP. Apa itu Break-Even Point? Break-even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuntungan dan kerugian pada titik BEP adalah 0. Artinya di titik ini adalah titik impas, di mana perusahaan dalam posisi netral. Perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Break-even point juga dapat digunakan sebagai indikasi dalam jual beli saham. Dengan kalkulasi yang dibuat dengan menggunakan metode BEP, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli saham dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli, call, dan kapan harus menjual, put. Unsur-unsur pembentuk break-even point. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Dengan kata lain, biaya tetap ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Yang termasuk biaya tetap adalah biaya upah atau gaji, biaya penyusutan, biaya sewa gedung. Berikut rumus biaya tetap. Biaya tetap sama dengan harga mesin ditambah biaya depresiasi ditambah biaya bunga pinjaman ditambah biaya asuransi ditambah pajak. Yang kedua, biaya variabel per unit atau variable cost. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan produk yang diproduksi. Contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya air, listrik, dan telepon. Berikut rumus biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, ada harga jual per unit. Harga jual per unit merupakan harga yang ditentukan perusahaan untuk setiap satuan unit produk yang dihasilkan. Ini diperoleh dari harga pokok ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan. Tujuan break-even point. Berikut ini terdapat beberapa tujuan break-even point, di antaranya yaitu: pertama, mendesain spesifikasi produk. Kedua, menentukan harga jual per produk. Ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Kelima, merencanakan laba yang ditargetkan perusahaan. Perubahan harga jual per unit dapat mempengaruhi besarnya break-even point. Apabila harga jual naik, sementara biaya variabel yang dikeluarkan tidak berubah, maka akan menurunkan hasil BEP. Sebaliknya, jika biaya variabel naik, maka break-even point akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Berikut adalah manfaat break-even point. Manfaat analisis break-even point bagi manajemen dan perusahaan menurut Carter dan Usri tahun 2005 halaman 270 adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Antara lain, seperti penggantian atau penambahan fasilitas pabrik atau investasi dalam aktiva tetap lainnya. Yang kedua, membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan usahanya. Sedangkan manfaat atau kegunaan dari break-even point menurut Bustami dan Nurlela tahun 2006 halaman 208 adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan yang ingin dicapai perusahaan. Yang ketiga, memahami seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir, menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah target laba. Analisis break-even point terhadap usaha dagang. Berikut adalah kasus break-even point terhadap usaha dagang.
Maman adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan Nike Store yang menjual sepatu merek Nike. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan Nike Store terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai 120 juta rupiah. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu sepatu Nike adalah 200.000 rupiah per unit. Sepatu Nike ini dijual dengan harga premium 500.000 rupiah. Untuk menentukan break-even point atau titik impas sepatu Nike premium, perusahaan Nike Store adalah dengan rumus total biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit produk dikurang biaya variabel setiap unit produk. Jadi di sini perusahaan Nike Store sudah menemukan titik impasnya, yaitu 400. Oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual sepatu Nike, perusahaan Nike Store perlu menjual 400 unit sepatu Nike untuk mencapai titik impas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.